Mendengar perkataan Dini, Naman tertunduk sejenak. Setelah itu, Naman berjalan kembali di hadapan kedua kaki Dini. Tanpa berpikir, tanpa berkata apapun, dan tanpa melihat ke arah yang lain, Naman melakukan apa yang diperintahkan oleh suster itu. Kini Naman dapat melihat lembah milik Dini tanpa bulu. Naman membersihkan lembah itu dengan perlahan, tanpa ada rasa jijik atau apapun. Setelah membersihkannya dengan kain basah, kini Naman mengeringkannya dengan tisu. Awalnya Dini merasa malu dan merasa tidak enak dengan Naman. Namun dia kembali lagi berpikir bahwa Naman memang adalah suaminya. Rasa malu dan tidak enak itu Dini tepis jauh-jauh. Sesekali Dini memejamkan matanya setiap kali Dini merasakan sentuhan Namannya begitu lembut dan sangat hati-hati. Setelah itu Naman meminta Dini untuk mengangkat sedikit pinggangnya karena Naman akan memasangkan pembalut pada Dini. Maaf Nona, bisakah Nona mengangkat sedikit pinggang Nona agar aku bisa memasang pembalut ini? Dini pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Naman. Saat Naman merekatkan perekat pembalut itu, tanpa Dini sadari air matanya mengalir di kedua pelipisnya. Setelah melakukan semua itu, Naman membereskan semua peralatan yang dia pakai. Setelah itu, Naman kembali untuk merapikan selimut Dini dan memperbaiki posisi kaki Dini. Namun saat Naman melihat Dini menangis, Naman tampak kaget. Naman segera mendekati Dini dan bertanya, "Ada apa Nona? Kenapa Nona menangis? Apakah aku menyakiti Nona? Apakah aku terlalu kasar melakukannya Nona?" Tanpa berkata apapun, Dini langsung memeluk lengan Naman yang saat itu berdiri di sampingnya sambil menangis. Naman semakin kaget dan bingung. Ada apa dengan Nondini? Apakah aku telah melakukan suatu kesalahan? Batin Naman. Tak lama kemudian Dini memiringkan separuh tubuhnya, menghadap Naman dan memeluk pinggang Naman. Lalu terdengar suara Dini yang masih menangis. "Terima kasih Naman. Terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untukku." Naman terdiam lalu membelai rambut Dini yang saat itu masih memeluk pinggangnya. Setelah Dini melepaskan pelukannya, Naman kemudian tertunduk dan mencium kening Dini. Inilah pertama kalinya Naman mencium Dini. Dini memejamkan mata sambil meneteskan air mata. Naman tersenyum kepada Dini sambil terus membelai rambutnya. Naman dan Dini berpandangan. Mereka seakan sadar bahwa sekarang mereka bukan lagi supir dan majikan, melainkan sepasang suami istri. Keesokan harinya, dokter sudah mengizinkan Dini untuk pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Papa dan Mama Dini begitu bahagia melihat Dini semakin membaik. Namun terkadang sesekali Dini menangis, mengingat saat ini dia tak lagi mengandung. Saat ini dia sadar bahwa dia telah kehilangan janinnya. Papa dan mamanya seringkali menghibur Dini dengan mengatakan, "Sayang, kamu tidak boleh terus menangis. Kamu tidak boleh terus bersedih. Papa dan Mama yakin sebentar lagi Dini akan hamil kembali. Iya kan, Naman?" Naman berada tak jauh dari mereka, hanya tertunduk tersipu. Kurang lebih 2 bulan sudah setelah Dini mengalami keguguran. Di suatu malam ketika Dini sedang duduk di meja riasnya,
Naman yang baru saja tiba langsung memeluk Dini dari belakang dengan sangat bahagia. Dini tampak heran melihat Naman yang tak seperti biasanya. "Ada apa, Naman? Sepertinya kamu sangat bahagia." Naman kemudian berkata kepada Dini, "Aku sangat bahagia, Nona, karena mulai besok aku akan bekerja." Mendengar perkataan Naman, Dini pun tampak sangat bahagia. Dini kemudian memeluk Naman. "Aku sangat bahagia mendengar hal itu, Naman. Selamat ya," kata Dini sambil memeluk Naman. Naman lalu berkata, "Terima kasih, Non. Ini semua juga karena doa Non Dini untukku." Mendengar perkataan Naman, Dini tertunduk. "Ada apa, Non?" kata Naman pada Dini. Dini menatap Naman. "Naman, aku ini istrimu atau majikanmu?" Naman terdiam sejenak, lalu berkata, "Tentu saja sekarang kita adalah suami istri, Non." Dini lalu kembali berkata, "Jika kita memang adalah suami istri, lalu mengapa kamu terus saja memanggilku dengan panggilan Nona? Bisakah kita menjadi suami istri yang seutuhnya, Naman? Bukan hanya sekedar status suami istri. Atau mungkin kamu berpikir untuk meninggalkan aku. Karena kini aku tak lagi hamil. Dan tak lagi ada yang kamu tunggu." Naman mengerutkan keningnya. Maksud Nona apa? Mengapa Nona berkata seperti itu? "Aku hanya merasa sungkan, Nona. Karena aku hanyalah supir Nona. Aku takut, Nona. Aku merasa malu dengan pernikahan ini. Aku berpikir pernikahan kita ini terjadi karena hanya permintaan Papa Nona." Dini masih menatap Naman. "Berhentilah memanggilku Nona, Naman. Panggil aku dengan kata-kata yang lain. Apapun itu asalkan jangan Nona. Karena aku ini adalah istrimu, Naman." Naman menarik nafas panjang. "Baiklah, Nona, aku akan berhenti memanggil Nona." Naman berpikir sejenak lalu kembali berkata, "Nona, mau dipanggil dengan kata-kata apa?" Dini mendekati Naman dan memegang kemeja Naman sambil menatap Naman mesra. "Panggil aku sayang. Karena panggilan itu bisa membuat hubungan kita menjadi lebih dekat, Naman." Naman mengangguk. "Baiklah, mulai sekarang aku akan memanggil Nona dengan panggilan sayang. Lalu bagaimana denganku? Apakah Nona akan terus memanggilku dengan menyebut namaku?" Dini tersenyum. "Aku pun akan memanggil dengan kata-kata yang sama denganmu." Naman tersenyum sambil membelai wajah Dini. "Benarkah?" Dini mengangguk tersenyum. "Iya, benar." Setelah itu Dini bersikap manja terhadap Naman. Dini dengan sengaja mendekatkan wajahnya pada wajah Naman. Melihat apa yang dilakukan Dini, Naman tersenyum. Dini semakin mendekati wajah Naman. Bahkan kini bibir Dini hampir tak punya jarak dengan bibir Naman. "Sayang," kata Dini manja. Naman berkata, "Iya, Non." Perkataan Naman itu membuat Dini marah. Dini yang awalnya begitu mesra dengan Naman, kini menjauhi Naman lalu berpaling. "Aku tahu, Naman, begitu sulit bagimu untuk tidak memanggilku dengan kata Nona. Karena bagimu, aku tidak pernah menjadi istrimu. Kamu menikahiku hanya karena ingin berbuat baik pada keluargaku." Mendengar perkataan Dini, Naman memukul keningnya sendiri. "Oh ya ampun, kenapa aku sampai lupa?
baru juga dibicarakan. Batin Naman. Dini kembali berkata, kamu menikahiku hanya untuk mengabdi kepada papa dan mamaku. Tetapi kamu tidak tahu bagaimana perasaanku, Naman. Sejak kita menikah, kamu terus saja memanggilku Nona, Nona, dan Nona. Awalnya aku memaklumi hal itu. Kamu terus memanggilku dengan sebutan itu. Tetapi kita sudah berbulan-bulan menikah, Naman. Sampai kapan kamu terus memanggilku seperti itu, Naman? Naman yang tahu Dini sangat marah padanya mendekati Dini. Saat Dini kembali ingin mengatakan sesuatu, dengan cepat Naman memegang kedua pundak Dini dan membalik tubuh Dini. Tanpa berkata apapun, Naman langsung mencium bibir Dini. Sesaat, mata Dini terbuka lebar karena kaget. Namun setelah itu Dini begitu menikmati ciuman pertama yang diberikan Naman pada bibirnya. Ciuman yang begitu lembut, namun membuat Dini merinding. Setelah beberapa kali Naman mencium bibirnya, Dini pun membalas ciuman itu. Kedua bibir itu saling bersahutan manja. Naman mendekap tubuh Dini sangat erat. Sesekali Naman membelai punggung Dini, yang membuat Dini merasa sedikit geli. Darahnya seakan mengalir ke ubun-ubun. Setelah beberapa menit bibir Naman dan Dini saling bersahutan lembut, kini Naman mencium bibir Dini sedikit menggebu-gebu. Tanpa Dini sadari, Dini mendesah lirih, membuat Naman semakin bergejolak. Gelora asmara keduanya semakin memanas. Naman melepaskan ciumannya dan menatap Dini manja. Dari raut wajahnya, Dini tak mampu berbohong bahwa dia masih menginginkan hal itu dari Naman. Naman dengan perlahan membuka kancing piyama Dini satu persatu. Hal itu dibiarkan saja oleh Dini, seakan dia pasrah dengan apa yang akan dilakukan Naman padanya. Karena dia sadar, dia melakukannya dengan suaminya. Dia melakukan dengan dasar cinta dan kasih sayang, bukan dengan paksaan. Bukan dengan cara licik seperti yang dilakukan Bagas padanya. Setelah Naman berhasil membuka seluruh kancing baju Dini, Naman kemudian melepaskan baju Dini dan melemparnya ke lantai. Sekarang Naman dapat melihat Dini hanya memakai pakaian dalam berenda warna merah muda. Tampak begitu indah di kulit Dini yang putih bersih. Naman kembali mencium bibir Dini dengan lembut. Dini pun menyambut ciuman itu. Tetapi ciuman itu hanya sebentar. Naman kembali melepaskannya. Kini Naman memberikan kecupan lembut pada leher dan di sekitar dada Dini, membuat Dini memeluk Naman erat sambil memejamkan mata. Melihat Dini yang seakan sudah tak mampu menahan gejolak asmara dalam dirinya, Naman menggendong Dini dan membaringkannya di atas tempat tidur. Naman menindih tubuh Dini dan membuat Dini mengejang merasakan kenikmatan surga dunia. Naman memeluk Dini dan mencium seluruh wajahnya. Dini tersenyum sambil membelai wajah Naman yang saat itu masih berada di atasnya lalu berkata mesra, I love you. Naman tersenyum dan membalas perkataan Dini. I love you too. Naman dan Dini saling berpelukan dan mereka tidur sambil tersenyum, seakan keduanya sedang bermimpi indah.